Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uronika Anik Arina, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangsari 05, Kecamatan Adipala. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030254400. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, terima kasih. Kelihatannya masih pada loyo. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. Gimana, udah semangat belum? Udah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Guru akan meminta tolong kepada Rizky Ramdhani sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Silakan Ramdhani. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih kepada Ramdhani. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita bersama-sama menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Untuk anak-anak silakan berdiri dulu sebentar. Ada yang teman ketiga, kita menyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci tetap berwibawa di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali. Yang namanya Bu Guru panggil, katakan hadir ya. Ines? Hadir. Iwan Niko? Hadir. Syafi? Arzila? Sulis? Hadir. Ramdhani? Hadir. Berarti hari ini berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian Bu Guru akan bertanya dulu sebelum hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, sebab hukum halal dan haram, yaitu ada 3 yang menyebabkan hukum halal dan haram, yaitu zat, asal, kemudian sifat asal, dan yang ketiga adalah proses. Ya, masih ingat ya? Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang halal haram, yaitu penerapan hukum halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini kita akan lebih mengaitkan hukum halal haram dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena mengingat pentingnya materi ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari, oleh
pelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke, selanjutnya adalah Bu Guru mau menanyakan satu hal. Ketika kamu mau membeli makanan atau memakan makanan ataupun melakukan suatu perbuatan atau tindakan, pernah nggak dalam hatimu atau dalam pikiranmu ragu? Ini sebenarnya boleh dimakan nggak sih? Halal atau tidak sih? Itu tentang makanan. Kalaupun kamu mau berbuat sesuatu, pernah nggak merasa ragu, ini yang akan saya lakukan nantinya sebenarnya boleh apa enggak, halal apa tidak, ataukah tidak boleh dan menyebabkan perkara yang haram. Pernah enggak? Pernah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ya, ada gambar apa itu? Nih, ayam. Ya, perhatikan baik-baik, ini apa? Daging? Ya. Ini yang sebelah kiri, daging babi, haram atau halal? Haram. Ini dari zat asalnya sudah haram. Nah, yang sebelahnya makanan halalan thayyiban, dari namanya saja halalan thayyiban, halal dan bagus. Maka otomatis adalah makanan yang boleh dikonsumsi. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama untuk lebih mendalami materi pada hari ini terkait dengan konsumsi makanan halal dan haram ya. Baiklah, kita perhatikan bersama. Gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam. Misalnya daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Ya, tadi di video dijelaskan makanan haram. Ada apa tadi? Masih ingat? Daging babi. Setelah itu tadi darah. Dan yang ketiga tadi hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah atau disembelih tidak dengan ketentuan syariat hukum Islam. Dan ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya apa? Ada yang hafal? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian semua memakan satu. Maitatu adalah bangkai. Yang kedua, waddamu, dan darah. Jadi kita tidak boleh memakan bangkai, tidak boleh memakan darah. Yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bih, dan hewan-hewan yang disembelih tidak dengan cara memenuhi hukum ketentuan syariat Islam. Untuk selanjutnya Bu Guru akan meminta dari kalian masing-masing kelompok mendiskusikannya dalam kelompok masing-masing tentang yang pertama, nanti akan Bu Guru sajikan beberapa ilustrasi gambar. Kamu silakan identifikasi atau dikelompokkan atau menentukan ini jenis perbuatan atau jenis makanan yang boleh dikonsumsi atau tidak, halal atau haram. Ya, Bu Guru bagi dulu ke setiap kelompok, silakan boleh merucut biar lebih enakan diskusinya. Ambil posisi duduk yang menurut kalian paling enak buat berdiskusi, silakan. Karena diskusi maka kita harus kompak,
disampaikan semuanya boleh ya. Dari masing-masing kalian itu, Bu, menurut saya ini haram karena ini, menurut Eva ini haram karena apa, menurut Fakih haram karena apa, menurut Dava haram karena apa, boleh nanti didiskusikan. Kalau beda-beda boleh dijadikan satu, kalau ada yang sama cukup satu aja ya. Jadi pendapatnya ditampung semua, setelah ditampung baru dibicarakan. Oh ini benar, oh ini salah, oh ini kurang tepat. Nah itulah fungsinya diskusi. Boleh salah satu, boleh semua. Nanti yang ditampilkan satu. Yang penting, misal kamu pendapatnya beda sama Zakira sama Mesya beda, boleh dua-duanya disatukan. Karena misal pendapatnya beda tapi dua-duanya benar, boleh dijadikan satu, boleh disampaikan semua ya. Ya, tidak ini. Tadi apa? Gampang, jelas gampang ya. Makanan halal kalau kita konsumsi apa tadi? Hidup menjadi berkah, sehat, hati menjadi tenang. Untuk ibadah jadi konsentrasi atau khusyuk atau fokus ya. Kalau makanan haram, kalau kita konsumsi terus menerus, hati menjadi apa? Keras, sulit menerima nasihat. Kita nanti tinggal mempresentasikan hasil diskusi. Tapi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, kita relax sebentar ya. Berdiri dulu. Ya. Biar relax berdiri. Melancarkan bendera ya. Siap? Ada. Ini sangat mudah dilakukan ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau anak sholat baca bismillah. Bismillah. Kalau kau anak sholat baca bismillah. Bismillah. Kalau kau anak soleh, mari kita ucapkan. Kalau kau anak soleh, baca bismillah. Bismillah. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk saatnya kita menampilkan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, untuk kelompok yang lain, silakan kalian memperhatikan presentasi dari kelompok An-Nahl. Ya, silakan berjejer. Mendapatkan pahala. Siap ya? Kelompok yang lain silakan fokus ke temanmu dulu karena diskusi sudah berakhir waktunya. Kita tinggal fokus ke hasil presentasi temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan kami dari kelompok An-Nahl adalah menyembelih ayam dengan pisau tidak tajam itu berarti perbuatan yang haram. Alasannya karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, maka sejujurnya itu termasuk perbuatan haram karena hati kita saat memakan akan menjadi keras dan tidak mendengar nasihat-nasihat baik. Yang ketiga, daging babi adalah makanan yang haram karena zat asalnya haram dan prosesnya yang tidak begitu kita mengerti. Yang keempat, makanan bersama keluarga dengan makanan halalan atau bukan berarti itu perbuatan yang halal. Kenapa? Karena zat asalnya sudah baik. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok An-Nahl. Selanjutnya, silakan disampaikan ke temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Almil akan membicarakan dan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, menyembelih ayam dengan pisau tidak tajam itu hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya, daging babi adalah makanan haram. Alasannya karena sudah disebutkan dalam hadis Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Yang keempat, makan bersama keluarga
ditanya. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, sudah dipersilakan oleh kelompok Alfil. Kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan atau menyanggah pendapat dari kelompok Alfil. Dari kelompok Al-Kausar? Tidak. Kelompok An-Naml? Tidak. Kelompok Al-Baqarah? Tidak. Cukup jelas? Terima kasih dari kelompok Alfil. Beri aplaus bersama-sama. Dari pemaparan kelompok masing-masing sudah cukup bagus, sudah cukup menggambarkan apa yang menjadi tujuan kita kali ini, ya, karena sudah sesuai, ya. Berarti pada pembelajaran kali ini kita semua sudah bisa memahami apa itu penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah berhasil mendiskusikan pembelajaran hari ini, kita kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, 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 keren. Ya, oke, kalian semua keren. Kelompok An-Naml, An-Nahl, Alfil, Al-Kausar, Al-Baqarah, semuanya keren. Tepuk tangan untuk untuk mengukur seberapa pemahaman kalian. Bu Guru punya sedikit soal, ya. Silakan dikerjakan. Kalau ini tidak berkelompok, ini dikerjakan secara mandiri. Kamu mengerjakannya sendiri. Gak boleh apa? Gak boleh nyontek. Nyontek adalah perbuatan ya, berarti kita langsung menerapkan ini, ya. Oke, 2 menit lagi waktunya habis. Silahkan yang belum bisa selesaikan, yang sudah bisa dicek kembali, ya. Waktunya habis, maka sudah tidak boleh mengerjakan, ya. Ya, oke, terima kasih. Ini hasil dari pemahaman kalian. Selanjutnya Guru menggarisbawahi, ya, tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah bahwa kita dalam bertindak atau melakukan sesuatu benar-benar harus hati-hati dalam menerapkan hukum halal dan haram. Kamu sudah paham tentang hukum halal haram, tinggal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham, ya? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kamu baca-baca di rumah tentang peteladanan sahabat Rasulullah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dibaca-baca dulu di rumah untuk pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Pada pembelajaran hari ini sudah cukup, sudah tersampaikan semuanya. Bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas Ramdhani untuk memimpin doa sesudah belajar. Duduk siap, Bro. Berdoa mulai. Wal asri innal
hari ini ya. Silakan pulang dengan hati-hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.